Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Vivin Safitri. Nah, di video kali ini aku akan membahas soal-soal TWK tentang bela negara. Yang mana untuk bela negara ini merupakan salah satu kisi-kisi TWK dari Kemenpan RB ya. Semoga bisa membantu teman-teman dalam mempersiapkan diri untuk ikut tes CPNS. Oke, tanpa mengulur-ngulur waktu, kita langsung saja ke soal yang pertama. Tekad, sikap, dan perilaku, serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dari ancaman, merupakan pengertian dari A. Nasionalisme, B. Pilar negara, C. Bela negara, D. Patriotisme, dan E. Integritas. Oke, silakan teman-teman untuk pause videonya dulu untuk menjawab soal nomor 1 ini. Sekarang kita bahas ya. Jadi, definisi tentang bela negara sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara pada pasal 1 angka 11. Di sini dijelaskan bahwa bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara, yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Yang merupakan landasan hukum bela negara adalah A. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 30 Ayat 1. B. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 68. C. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9. D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara Bab 2 tentang Bela Negara, dan E. Semua jawaban benar. Oke, silahkan teman-teman jawab soal ini. Baiklah, kita bahas ya. Landasan hukum tentang bela negara ada 4. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kemudian Pasal 30 Ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 68 yang berbunyi, setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pada Pasal 9 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Dan yang terakhir, nomor 4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara Bab 2 tentang Bela Negara. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah semua jawaban benar, E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Bahaya yang didapatkan apabila kita sebagai warga negara tidak memiliki prinsip bela negara adalah A. Pertahanan Indonesia berbahaya, B. Warga negara Indonesia terpecah belah, C. Separatisme, D. Kebodohan, dan E. Semua benar. Oke, teman-teman silahkan dijawab dulu ya soal nomor 3. Oke, kita bahas soal nomor 3 ya. Kita harus memahami prinsip dari bela negara. Untuk diketahui, ancaman terhadap pertahanan negara itu ada 2, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Oke, ancaman militer ini contohnya separatisme. Separatisme ini merupakan gerakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Kemudian, untuk ancaman non-militer contohnya adalah kemiskinan, pengangguran, kebodohan, bencana alam, dan wabah yang akan mengganggu pertahanan negara.
Jadi, kita tidak selalu dengan mengangkat senjata untuk menjaga keutuhan NKRI. Karena jika kita berpikir demikian, berarti kita hanya memikirkan ancaman militernya saja. Tapi selain ancaman militer, ada juga ancaman non-militer. Komponen utama pada ancaman militer adalah TNI. Sedangkan komponen utama ancaman non-militer adalah lembaga pemerintahan di luar bidang pertahanan. Dan juga hal yang berkaitan dengan bela negara, implementasinya bukan hanya harus mengangkat senjata, tapi bisa dengan cara lain. Cara apapun itu yang betul-betul baik, yang berguna bagi diri sendiri dan orang lain, yang tidak menyimpang dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, untuk soal di atas, jawaban yang benar adalah yang A, pertahanan Indonesia berbahaya, betul. Yang B, WNI terpecah belah, betul. Separatisme, betul. Kebodohan, betul. Sehingga jawaban yang benar adalah E, semua benar. Oke, kita ke soal nomor 4 ya. Berikut ini keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara sebagai berikut. A, pendidikan kewarganegaraan. B, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. C, pengabdian sesuai dengan profesi. D, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib. Dan E, semua benar. Baiklah teman-teman, silakan dijawab ya untuk soal nomor 4. Jadi untuk menjawab soal tentang keikutsertaan sudah betul-betul dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, di mana sudah dijelaskan dalam pasal 9 ayat 2. Nah, di pasal ini dijelaskan keikutsertaan dalam upaya bela negara sebagaimana dimaksud dengan ayat 1 diselenggarakan melalui yang pertama pendidikan kewarganegaraan, yang kedua pelatihan dasar kemiliteran, yang ketiga pengabdian sesuai dengan profesi, dan yang keempat pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib. Maka dari itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara ini harus betul-betul kita pelajari dan pahami. Karena undang-undang tentang pertahanan negara ini berkaitan erat dengan bela negara. Jadi untuk soal nomor 4 jawaban yang betul adalah E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5 ya teman-teman. Sikap yang harus kita kembangkan dalam rangka upaya bela negara adalah A, selalu berpangku tangan dalam kegiatan yang menyangkut kesejahteraan. B, mengutamakan kepentingan pribadi. C, perasaan suka dan duka ditanggung bersama-sama. D, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Dan E, merasa acuh terhadap ancaman yang menyangkut ideologi negara. Baiklah, silakan dijawab teman-teman untuk soal nomor 5. Untuk menjawab soal ini, kita harus benar-benar memahami terkait dengan nilai dasar bela negara, di mana nilai dasar bela negara itu ada 5 poin. Yang pertama, cinta tanah air, setia. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, di mana indikatornya kita harus memahami dan mengamalkan 45 butir Pancasila. Terus yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, di mana indikatornya itu mementingkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Dan yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Jadi, untuk soal nomor 5 ini, jawaban yang paling tepat yang D. Baiklah, kita lanjut ke soal nomor 6 ya. Undang-undang yang mengatur tentang usaha pembelaan dan pertahanan negara diatur dalam A. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. B. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. C. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. D. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Dan E. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Baiklah teman-teman, silakan dijawab. Jadi, terkait dengan Undang-Undang Pertahanan Negara diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Untuk memahami tentang bela negara lebih lanjut, maka aku sarankan untuk pelajari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Karena sangat berkaitan antara bela negara dan pertahanan negara. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 6 adalah B. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Terkait dengan option A, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 itu tentang pemerintahan daerah. Kemudian option C, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Option D, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Komisi Penyiaran Indonesia. Yang terakhir option E, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di mana undang-undang yang lainnya cukup diingat saja ya teman-teman. Sehingga untuk soal nomor 6, jawaban yang benar adalah B. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002.
Masih semangat ya teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 7 ya. Bentuk peran serta TNI dalam usaha pembelaan negara adalah A. Menjaga pemerintah, B. Membela pemerintah, C. Menjaga keamanan, D. Mengayomi masyarakat, dan E. Mempertahankan kedaulatan negara. Baiklah teman-teman, silakan dijawab dulu ya soal nomor 7. Oke, langsung kita bahas ya. Tugas-tugas dari TNI tercantum dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Tertuang dalam pasal 7 ayat 1 mengenai tugas-tugas pokok TNI adalah yang pertama, menegakkan kedaulatan negara, yang kedua, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, yang ketiga, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Nah, kita coba lihat optionnya ya. Yang A, menjaga pemerintah, yaitu salah. Yang B, membela pemerintah juga salah. Kemudian yang C, menjaga keamanan juga salah karena ini tugas dari Polri. Dan yang D, mengayomi masyarakat juga salah. Kemudian yang E, mempertahankan kedaulatan negara, ini betul. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah E, mempertahankan kedaulatan negara. Baiklah, kita ke soal nomor 8 ya. Bentuk pertahanan negara yang bersifat semesta artinya A. Melibatkan seluruh alam semesta, B. Dilakukan secara alamiah, C. Melibatkan negara lain, D. Melibatkan seluruh rakyat, dan E. Melibatkan seluruh masyarakat dunia. Oke, langsung saja dijawab ya teman-teman untuk soal nomor 8. Baiklah, kita bahas bersama-sama ya. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 ini ada yang namanya Sishankamrata, adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta. Semesta ini apa? Semesta itu berarti melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 8 adalah D, melibatkan seluruh rakyat. Baiklah teman-teman, masih semangat ya, kita memasuki soal nomor 9. Tujuan nasional bangsa Indonesia adalah A. Meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, B. Mensejahterakan kehidupan bangsa, terlibat aktif dalam upaya pembelaan negara, konflik, dan ekspor senjata, C. Melindungi fakir miskin, mensejahterakan pemerintah, dan meningkatkan hubungan bilateral antar bangsa, D. Menaati aturan PBB serta terbuka untuk bekerja sama dengan negara manapun. Kemudian E, melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Oke, baiklah teman-teman, langsung saja dijawab ya untuk soal nomor 9 ini. Oke, kita bahas ya. Tujuan nasional tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yang dimana menyatakan tujuan dari bangsa Indonesia adalah yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia, yang kedua, memajukan kesejahteraan umum, yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan terakhir, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Oleh karena itu, kita lihat ya, untuk soal nomor 9 ini jawaban yang benar adalah E. Baiklah, kita masuk ke soal yang terakhir ya teman-teman. Pada periode awal kemerdekaan, konsep bela negara diidentikan dengan perang kemerdekaan. Konsep ini berkembang sesuai dengan periodisasinya. Pada tahun 1950 sampai 1960, saat Indonesia mulai menata pemerintahannya, konsep bela negara yang dipersepsikan sebagai A. Untuk membangun yang diidentikan dengan ketahanan nasional, B. Upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara dari gerakan pemberontakan, C. Upaya memperluas teritorial Indonesia, D. Upaya menyelamatkan bangsa dari berbagai krisis, dan E. Upaya melatih kesiapsiagaan masyarakat Indonesia. Baiklah, silakan dijawab ya teman-teman untuk soal nomor 10 ini. Baiklah, kita mulai bahas ya. Dari tahun 1950 sampai 1960, kalau kita melihat sejarah, banyak terjadi pemberontakan yang berasal dari dalam negeri. Dan pemberontakan dari dalam negeri ini mengancam integritas bangsa atau persatuan bangsa. Nah, salah satunya yaitu ada GAM dan juga Republik Maluku Selatan atau RMS. Nah, pada konsep bela negara pada tahun 1950 sampai 1960, untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara dari gerakan pemberontakan. Karena memang pada tahun ini ancaman dari RMS yaitu melepaskan diri dari Indonesia. Sehingga untuk soal nomor 10 ini jawaban yang paling tepat adalah B.
Nah, sekian dulu ya teman-teman untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semua mendapatkan hasil yang memuaskan pada tes CPNS kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya, supaya aku makin semangat untuk upload video tiap harinya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.